Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 66. Sesuatu yang besar terjadi. Stephen Lin sedikit mengernyit, jika Yao Jing bisa mengatakan bahwa itu adalah peristiwa besar, itu pasti peristiwa yang sangat besar. Di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Stephen Lin bertanya. Yao Jing di ujung telepon tertegun sejenak. Orang normal pasti akan bertanya apa masalah besarnya ketika mereka mendengar kata-katanya, tetapi dua pertanyaan yang diajukan Stephen Lin tidak ada hubungannya dengan masalah besar. Keduanya pertanyaan terkait dengan Yao Jing. Aku di sini di bahan bangunan Hongyi, ke sini, kata Yao Jing. Ya. Stephen Lin menutup telepon dan berkata kepada Lisina, berkendaralah, sesegera mungkin. Petik 2. Lisina menginjak pedal gas dan mobil itu bergegas keluar. Saya belum turun dari bus, kata Zhou Wenwei. Waktu terburu-buru, sudah terlambat, kata Stephen Lin sambil meletakkan konten navigasi ponsel di mobil. Pergi ke tempat navigasi, kata Stephen Lin. Ya. Apa yang kamu lakukan di bahan bangunan Hongyi? Zhou Wenwei bertanya dengan heran. Aku juga tidak tahu. Menantu perempuanku mengatakan sesuatu yang besar terjadi di sana, kata Stephen Lin. Acara besar, mungkinkah? Ekspresi Zhou Wenwei berubah. Kamu tahu? Stephen Lin bertanya. Ini. Aku tidak tahu apakah itu, aku akan menelepon dulu, kata Zhou Wenwei, mengambil ponselnya dan melakukan panggilan. Tidak lama setelah panggilan itu, saya mendengar Zhou Wenwei bertengkar dengan ujung telepon yang lain. Setelah itu, Zhou Wenwei menutup telepon. Tentu saja, Zhou Wenwei berkata dengan senyum masam. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Tuan Lin, tahu nasibmu, kita berteman, kan? Kamu harus membantuku apapun yang terjadi. Zhou Wenwei memohon. Apa yang harus saya katakan pertama kali? Kata Stephen Lin. Seperti ini. Ketika Anda mengadakan reuni kelas beberapa waktu lalu, Anda pergi dulu, lalu kami bermalam di sana, dan kemudian malam itu, saya berinisiatif untuk menambah pamor Song Siking, kata Zhou Wenwei. Kamu benar-benar tidak menganggur, kata Stephen Lin bercanda. Lalu Song Siking selalu menatapku samar dan mengedipkan mata padaku. Aku menduga dia pasti tertarik padaku. Aku berada di bisnis perhiasan, dan aku telah berhubungan dengan banyak wanita. Aku mengenal wanita dengan sangat baik. Aku tahu sekilas apakah seorang wanita tertarik pada saya, bahwa Song Siking benar-benar tampan. Saya tidak dapat menahan diri. Setelah menambah gengsi, kami banyak mengobrol. Bagaimana saya bisa mengatakannya? Saya pikir itu, saya suka kapan saya bertemu Song Siking. Cinta adalah hal yang sangat ajaib. Saya dulu mencintai istri saya, tetapi setelah saya bertemu Song Siking, saya tiba-tiba merasa bahwa saya tidak mencintai istri saya. Saya tidak berbicara dengan Song Siking setiap hari. Saya merasa canggung, dan terus seperti ini selama beberapa hari. Akibatnya, pagi ini, istri saya melihat rekaman obrolan antara saya dan Song Siking, dan kemudian kami bertengkar. Dia bahkan memukul saya, lihat wajah saya tahu. Zhou Wenwei menunjuk wajahnya dan berkata tanpa daya. Jadi sekarang istrimu pergi ke bahan bangunan Hongyi untuk mencari Song Siking. Stephen Lin bertanya. Ya, Zhou Wenwei mengangguk dan berkata, dia tidak hanya pergi sendiri, tetapi juga membawa keluarganya, dan sekarang dia telah memblokir Song Siking di perusahaan. Petik 2. Begitu. Stephen Lin mengangguk. Hei, kamu tahu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Saya telah menjalin hubungan dengan Suhui selama bertahun-tahun, tetapi orang-orang, setelah bersama untuk waktu yang lama, saya tidak berpikir itu segar lagi. Song Siking adalah dalam pikiranku sekarang. Aku bahkan berpikir tentang apakah aku harus bercerai dan pergi ke Song Siking. Zhou Wenwei berkata dengan ragu-ragu.
Orang-orang adalah hal-hal yang tidak puas. Stephen Lin tersenyum main-main. Tetapi manusia juga makhluk emosional, tidak ada jalan keluar, kata Zhou Wenwei. Apakah kamu yakin Song Shiking menyukaimu? Apakah dia bilang dia menyukaimu? Stephen Lin bertanya. Itu tidak benar, tapi dia selalu memberitahuku apa yang dia lakukan setiap hari, dan kemudian dia banyak berbicara kepadaku tentang masa lalunya. Dia sama sekali tidak mengenalku. Sepertinya kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Ini pasti karena dia menyukaiku, kalau tidak bagaimana dia bisa berbicara denganku tentang ini, kata Zhou Wenwei. Mendengar kata-kata Zhou Wenwei, Stephen Lin merasa kasihan pada Zhou Wenwei. Ketika dia berada di manor sebelumnya, dia tahu bahwa Song Shiking memiliki niat buruk terhadap He Suhui. Jadi Song Shiking mendekati Zhou Wenwei dan mengobrol dengan Zhou Wenwei tentang hal-hal seperti itu. Menurut pendapat Stephen Lin, 100% adalah untuk menghancurkan hubungan antara He Suhui dan Zhou Wenwei. Zhou Wenwei mengaku mengerti wanita, tetapi dimainkan oleh Song Shiking dengan tepuk tangan. Tidak nyaman bagi Stephen Lin untuk mengevaluasi Song Shiking, karena setiap orang memiliki kebiasaannya sendiri. Tetapi untuk masalah hari ini, Stephen Lin merasa bahwa Song Shiking tidak asli. Tidak ada pria yang tidak mencuri, tetapi jika Anda pergi untuk berhubungan dengan pria yang sudah menikah karena ini, itu adalah kesalahan Anda. Mungkin saja kata-kata dan perilaku Anda tidak memiliki arti berhubungan dengan guo-guo merah, tetapi beberapa percakapan intim Anda masih sama, cukup untuk disalahpahami. Hubungan yang tidak terlihat adalah yang paling menakutkan, dan Anda tidak dapat menuduhnya tentang hal ini, karena mereka benar-benar tidak mengatakan apapun kepada Anda yang melewati batas. Aku akan melihat catatan obrolanmu, kata Stephen Lin. Ini tidak terlalu bagus, kata Zhou Wenwei dengan canggung. Jika bukan karena Yao Jing, apakah menurutmu aku bersedia mengurus urusanmu? Stephen Lin bertanya. Zhou Wenwei tersenyum pahit, mengeluarkan teleponnya, membuka log obrolan dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Laki-laki yang sudah menikah, jika Anda ingin bendera merah di rumah tidak jatuh, dan bendera berkibar di luar, yang paling penting untuk diperhatikan adalah catatan obrolan. Setelah mengobrol, hapus. Ini adalah persyaratan dasar. Stephen Lin mengambil telepon dan berkata, kami biasanya tidak memiliki kebiasaan melihat ponsel satu sama lain, jadi dia akan melihatnya hari ini, kata Zhou Wenwei. Kurangnya tindakan pencegahan istrimu bukanlah alasan bagimu untuk mengendurkan kewaspadaanmu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, lalu melihat catatan obrolan. Ada banyak catatan obrolan, tetapi seperti yang dia harapkan, dengan IQ Song Shiking, dia tidak membicarakan apapun yang melewati batas sama sekali. Namun, setiap dialog melayang di tepi batas, sehingga Anda bisa merasakan ambiguitas secara samar. Ambiguitas semacam inilah yang paling mematikan bagi pria yang sudah menikah. Seperti Zhou Wenwei, yang memiliki karir yang sukses, Chi Guoguo telah melihat banyak hubungan dengannya. Anda sangat eksplisit ketika Anda datang, Zhou Wenwei Anda akan pasti tidak terjerumus ke dalamnya, dan mengobrol dalam keadaan kekasih yang tidak puas di atas persahabatan Anda dapat secara langsung merangsang kesan paling dangkal seorang pria tentang cinta pertamanya. Setelah Anda terjebak di dalamnya, itu benar-benar tidak mudah untuk keluar. Stephen Lin dengan santai membaca beberapa catatan obrolan dan mengembalikan telepon ke Zhou Wenwei. Apa yang harus saya lakukan? Zhou Wenwei memandang Stephen Lin dengan penuh harap. Kamu sial sendiri, usap pantatmu, beritahu istrimu, dia bisa melakukan apa saja pada Song Shiking, jangan sentuh istriku, aku tidak akan bersimpati padanya hanya karena dia adalah korban, jika dia menyentuh istriku, aku akan membiarkan dia dan kerabatnya gelisah. Stephen Lin berkata dengan dingin. Zhou Wenwei tampak malu dan berkata, ini, saya akan segera mengiriminya pesan, tetapi Song Shiking adalah sahabat istri Anda, dan istri Anda pasti tidak akan mengabaikan Song Shiking, dan konflik pasti akan muncul pada saat itu. Petik 2. Wanita,
Aku hanya menginginkanmu. Sebuah sikap, selama kamu masih mencintainya dan mau bersamanya, apapun yang terjadi, dia akan memaafkanmu. Ketika kamu sampai di sana, aku akan melakukan orang jahat. Kamu dapat berkonsentrasi pada menjadi orang baik. Jangan pikirkan perceraian. Song Shiking, goblin kecil ini, bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani, kata Stephen Lin. Maksudmu dia tidak punya perasaan padaku? Zhou Wenwei bertanya. Pertama, dia tidak punya perasaan padamu. Kedua, kamu sudah menikah. Bahkan jika dia memiliki perasaan padamu, kamu harus tidak memiliki perasaan padamu. Ketiga, jangan pernah memberitahu istrimu bahwa kamu memiliki perasaan untuk wanita lain di depan. Dari dia jika kamu punya perasaan, bisa dibilang itu bersosialisasi, bisa dikatakan bahwa itu adalah pertunjukan, atau bahkan bisa dikatakan hanya karena kebutuhan fisik. Hal yang paling tak termaafkan bagi wanita adalah pengkhianatan spiritual, kata Stephen Lin. Oke, Presiden Lin, kamu pantas menjadi orang yang bisa menaklukkan Yao Jing. Kamu sudah mengatakannya sepanjang jalan, dan pada pandangan pertama, kamu adalah seorang veteran yang sedang jatuh cinta. Zhou Wenwei berkata dengan kagum. Veteran adegan cinta. Stephen Lin tersenyum tak berdaya di dalam hatinya. Apakah itu cinta atau persahabatan, itu tidak lebih dari urusan dunia dan hubungan manusia. Baginya, urusan dunia dan hubungan manusia telah terlihat, jadi bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk cinta. Li Sina di barisan depan melirik kaca spion. Bos saya sendiri cukup bisa berbicara. Mobil melaju sampai ke pintu bahan bangunan Hongyi. Pintu bahan bangunan Hongyi telah ditutup setengah, dan beberapa penjaga keamanan memblokir pintu. Ada banyak orang di dekat pintu yang meregangkan leher mereka untuk melihat ke dalam. Hampir semua pot bunga yang dikunjungi di pintu telah dihancurkan, dan sepertinya perkelahian baru saja dilakukan di pintu. Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan ke perusahaan bersama Zhou Wenwei. Di lantai pertama perusahaan, beberapa karyawan perusahaan ada di sini. Di mana Yao Jing? Stephen Lin bertanya. Beberapa karyawan jelas tidak mengenal Yao Jing, dan mereka sedikit bingung. Di mana Song Shiking? Stephen Lin bertanya. Presiden Song kita ada di lantai 2, kata seseorang. Stephen Lin berjalan lurus menaiki tangga, dan kemudian datang ke lantai 2. Begitu dia mencapai lantai 2, Stephen Lin melihat sekelompok orang. Kelompok orang ini mengancam, dan tampaknya mereka adalah keluarga gadis He Suhui. Beberapa kursi ditempatkan di depan kelompok orang ini. He Suhui, yang sebelumnya terlihat cantik, sedang duduk di kursi sekarang, wajahnya penuh amarah dan ada air mata di wajahnya. Sudah berakhir. Di seberang He Suhui ada pintu tertutup, ada dua penjaga keamanan berdiri di pintu, tapi Yao Jing dan Song Shiking tidak terlihat. Ketika Stephen Lin pertama kali muncul, seorang pria paruh baya di samping He Suhui berteriak keras. Lagu bermarga Vixen itu, 1 menit telah berlalu, karena kamu tidak keluar, kita hanya bisa masuk sendiri. Mengikuti suara pria paruh baya itu, selusin orang di sekitarnya meraung dan bergegas ke pintu kantor pergi. Melihat adegan ini, Stephen Lin mengerutkan kening dan berteriak keras, Zhou Wenwei ada di sini. Bab 67. Tidak ada kata yang bisa mengalihkan perhatian orang-orang yang marah yang hadir lebih dari apa yang diteriakkan Stephen Lin. Saya harus mengatakan bahwa IQ Stephen Lin tinggi, singkatnya, dia menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang Zhou Wenwei. Zhou Wenwei terjebak dalam lingkaran, dia tidak menyangka Stephen Lin akan menjualnya begitu dia datang. Tentu saja, tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu dijual, tetapi lebih tepatnya, itu adalah untuk menariknya keluar sebagai target. Stephen Lin meraih Zhou Wenwei dan membuangnya ke samping. Zhou Wenwei, kamu layak menjadi putriku. Zhou Wenwei, kamu layak untuk keponakanku. Zhou Wenwei, kamu layak menjadi dewiku. Orang tua, tetua, dan ban serep He Suhui dengan marah meraung ke arah Zhou Wenwei. Stephen Lin minggir dan memberikan panggung kepada orang-orang ini.
Kerumunan yang marah segera menenggelamkan Zhou Wenwei. Zhou Wenwei dapat memanggil 2 kali pada awalnya, tetapi segera tidak ada suara. Stephen Lin berjalan ke pintu dan berkata, "Aku di sini." Petik 2. Pintu segera terbuka. Yao Jing menjulurkan kepalanya dari balik pintu dan meliriknya. Setelah hanya melihat Stephen Lin saja, dia menghela nafas lega dan berkata, "Masuk." Petik 2. Stephen Lin masuk. Di belakang pintu adalah kantor Song Shiking. Song Shiking sedang duduk di kursi dan bermain dengan ponselnya, dan penampilannya tidak terlalu terpengaruh. Zhou Wenwei menyukai Shiking, dan keluarga He Suhui mengetahuinya dan mendatanginya. Yao Jing menyimpulkan semuanya dengan singkat, tetapi dia menghindari yang penting dan mengabaikan perselingkuhan Song Shiking dengan orang lain. "Ikuti aku." Stephen Lin meraih tangan Yao Jing. "Aku tidak bisa pergi. Bagaimana jika aku meninggalkan Shiking?" Yao Jing berkata dengan penuh semangat. "Dengarkan dia, ya, ayo pergi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan ribut," kata Song Shiking sambil bermain dengan teleponnya. "Pesta tidak terburu-buru, tetapi Anda, seorang pengamat, sedang terburu-buru. Saya pikir sesuatu yang besar terjadi. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mati." Melihat penampilan orang-orang itu, sepertinya mereka tidak berani melakukan ini, kata Yao Jing. "Jing, kamu bisa pergi. Saya telah sering melihat adegan seperti ini sebelumnya. Saya berkelahi dengan wanita-wanita ini setiap hari, dan saya siap untuk memenuhi semua ini. Saya sudah menelepon polisi, dan polisi akan segera datang," kata Song Shiking. "Bisakah masalah ini diselesaikan oleh polisi? Mereka memfitnahmu, apakah kamu menginginkan reputasimu?" Yao Jing berkata dengan marah. "Sudahlah, aku belum memiliki reputasi yang baik sejak SMA." Song Shiking mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh. Melihat adegan ini, Yao Jing sangat marah. Dia meraih tangan Song Shiking dan berkata, "Shiking, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, aku tidak bisa pergi sendiri, atau kamu pergi dari sini bersamaku, atau kita semua di sini." Menunggu polisi datang, suara Yao Jing baru saja jatuh, dan pertengkaran sengit tiba-tiba datang dari pintu. "Minggir dan biarkan aku masuk dan temui Song Shiking Vixen itu." "Song Shiking, aku memperlakukanmu sebagai teman sekelas, jadi begitukah caramu memperlakukanku?" Dapat didengar bahwa He Suhui sangat marah dan sedih, dan bahkan ada tangisan dalam kata-katanya. "Hei," Yao Jing menghela nafas dan berkata, "Shiking, kenapa kamu tidak membiarkan Suhui masuk dan menjelaskannya padanya? Mau bicara apa? Tidak terjadi apa-apa dengan Zhou Wenwei dan aku, hanya saja Zhou Wenwei ada di sana untuk berhubungan seks. Tapi untuk wanita, jika pria mereka akan berhubungan seks dengan wanita lain, itu harus digoda oleh wanita lain. Saya telah melakukan perbuatan baik. Jika ada masalah sebelumnya, itu pasti lebih baik daripada masalah nanti." "Zhou Wenwei adalah orang yang sangat provokatif," kata Song Shiking sambil tersenyum. "Tamparan tidak akan pernah bersuara. Jika kamu tidak mengatakan kata-kata sugestif itu, dia tidak akan seperti ini. Kamu duduk di sini, dan aku akan berbicara dengan Suhui," kata Yao Jing, dan langsung pergi ke pintu. "Kamu gila, mereka akan mengalahkanmu." Song Shiking menangis. "Suamiku ada di sini, mereka tidak berani melakukan apapun padaku." Setelah Yao Jing selesai berbicara, dia membuka pintu kantor. Begitu pintu terbuka, Yao Jing melihat He Suhui dengan air mata berlinang, dan Zhou Wenwei dengan hidung memar dan wajah memar di samping He Suhui. Zhou Wenwei berjongkok di tanah, pakaiannya robek dan tampak menyedihkan. "Yao Jing." Ketika He Suhui melihat Yao Jing, dia berteriak dengan penuh semangat dan bergegas. "Berhenti!" Yao Jing memarahi dengan suara berat. Keagungan yang dikultivasikan dengan berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun sebenarnya menghentikan He Suhui dan orang-orang yang marah di sekitarnya. "Apakah kamu berencana untuk bercerai atau melanjutkan hidup?"
Yao Jing langsung ke intinya, meminta He Suhui sedikit bingung. Jika kamu berencana untuk bercerai, lalu pergi keluar dan naik taksi, pergi ke biro urusan sipil, jangan membuat masalah di sini. Jika kamu berencana untuk terus hidup, maka bicarakan saja apa saja, kata Yao Jing. Aku kentut, aku curang, bagaimana aku bisa terus hidup? Teriak seorang pemuda berusia 20-an, berpikir bahwa itu pasti ban serep He Suhui dan jilatan anjing. Lagi pula, He Suhui baik mencari, dan tidak ada kekurangan orang-orang seperti itu. Diam untukku, apakah kamu punya hak untuk berbicara? Yao Jing memarahi. Apa jenismu? Suhui adalah wanita yang berbudi luhur. Selama seorang pria adalah seorang pria, dia akan dianggap sebagai harta. Menjilati anjing itu bersemangat dan ingin menjilat He Suhui, tetapi pada saat ini waktu, tamparan tiba-tiba datang, anjing yang menjilati terbang langsung. Menjilati anjing itu terhuyung-huyung ke tanah, menutupi wajahnya dan menatap pria yang memukulnya dengan ngeri, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jilat, jilat, jangan berteriak pada istriku, kata Stephen Lin ringan. Orang-orang di sekitar ditutup matanya, dan ada lebih dari selusin orang di sisiku. Namun, meskipun Stephen Lin sangat kejam, dia masih menekan selusin orang ini. Pertarungan itu bukan karena jumlah orang, tetapi karena apakah ada karakter yang kejam. Jelas, Stephen Lin adalah karakter yang kejam, dan He Suhui memiliki tidak ada karakter yang kejam. Yao Jing, apakah kamu benar-benar ingin membantu jalang kecil itu? He Suhui berkata dengan mata merah. Aku hanya ingin membantunya. Yao Jing berkata singkat, terlalu malas untuk membicarakan alasan besar apapun. Oke, aku akan meletakkan kata-kata di sini hari ini, pernikahan, aku tidak bisa pergi, aku tidak bisa menciptakan peluang untuk Song Siking, tapi masalah ini tidak bisa berakhir seperti ini, kamu biarkan Song Siking keluar dan biarkan dia pergi. Meminta maaf di hadapanku, mengakui bahwa aku menyebalkan, masalah ini, lupakan saja. He Suhui menggertakkan giginya. Saya juga membaca catatan obrolan. Meskipun apa yang dikatakan Siking agak salah, setidaknya saya pikir dia masih online. Dia tidak merayu Zhou Wenwei, dia juga tidak menunjukkan minat pada Zhou Wenwei. Semuanya adalah Zhou Wen. Wei memiliki bayangkan sendiri, jika salah, Song Siking salah, tetapi Zhou Wenwei lebih salah, kata Yao Jing. Aku tidak salah, Song Siking jelas menyukaiku. Zhou Wenwei berkata dengan penuh semangat. Song Siking menyukaimu. Apakah kamu pikir kamu memiliki sesuatu yang layak disukai Song Siking? Apakah karena uang? Ada lebih banyak orang yang menyukai Song Siking daripada kamu. Dia lebih tampan dan lebih kaya darimu, mengapa Song Siking tidak menyukainya? Suamiku, jangan merayu suamiku, tanya Yao Jing. Jantung Stephen Lin berdetak kencang. Xiao Jingjing, Song Siking ini benar-benar merayu suamimu. Jika bukan karena tekad suamimu, aku takut dia akan menangis, membuat masalah, dan gantung diri hari ini, maka itu adalah kamu. Stephen Lin tiba-tiba merasa sedikit puas. Hari-hari ini, ada beberapa pria yang tidak mencuri, tetapi dia adalah pria seperti itu. Dia benar-benar pria yang baik. Zhou Wenwei terdiam. Dalam hal ketampanan, Stephen Lin memang sedikit lebih tampan darinya. Dalam hal kekayaan, Stephen Lin meninggalkannya 10 blok jauhnya. Dengan orang seperti itu di sisinya, mengapa Song Siking tidak menyukainya? Mengapa dia menyukainya? Tidak, aku akan menghadapinya secara langsung. Zhou Wenwei berkata dengan penuh semangat, menatapnya. Apa yang dia katakan sebelumnya benar, dia seharusnya emosional pada Song Siking. Bagaimana Anda ingin saling berhadapan? Suara Song Siking datang dari balik pintu, semua orang mengikuti suara itu dan melihat Song Siking berjalan keluar dari balik pintu dengan ekspresi tenang. Dasar jalang, He Suhui berteriak dengan penuh semangat dan bergegas ke depan. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak dan bergerak maju. Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa,
meraih kursi dari tanah dan membantingnya ke dinding. Dengan keras, kursi itu segera hancur berkeping-keping, hanya menyisakan satu kaki di tangan Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di ambang pintu, meraih Yao Jing dan bersembunyi di belakangnya. Setelah itu, Stephen Lin melihat selusin orang di depannya, wajahnya datar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun tidak mengatakan sepatah kata pun, semua orang berhenti pada saat yang sama. Tekanan samar pada tubuh Stephen Lin membuat hati semua orang panik. Mereka bukan orang-orang di sungai dan danau, dan mereka tidak pandai berkelahi. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu dengan orang seperti Stephen Lin yang tampaknya sangat kejam, mereka akan segera dinasihati. Song Shiking, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menggerakkanmu, kata Stephen Lin. Song Shiking menatap Stephen Lin dengan heran. Pria ini selalu menjadi tujuan utamanya, dan Stephen Lin juga tahu itu, tetapi saat ini, pria ini benar-benar berdiri di depannya. Punggungnya kurus tapi tidak biasa. Wei An, memegang kaki kursi di tangannya, tidak berteriak seperti hooligan, meskipun itu hanya beberapa kata biasa, tetapi itu memberi orang rasa aman dalam damai. Katakan padaku, Jing Jing, aku tahu takdir bersamaku, kata Yao Jing. Ya, Song Shiking mengangguk, memandang Zhou Wenwei dan berkata, Zhou Wenwei, aku sama sekali tidak memiliki perasaan padamu, semua yang kamu pikir adalah khayalanmu sendiri, dan aku berbicara dengan semua orang seperti kamu. Jika Anda dan istri Anda ingin salah paham, maka saya tidak punya pilihan. Petik 2. Maaf. Stephen Lin menoleh dan mengerutkan kening. Dia lebih objektif dan bisa membedakan yang benar dan yang salah. Meskipun Song Shiking tidak punya alasan untuk menjadi pelacur, kata-kata yang dia katakan bisa membantu kesalahpahaman, ini sudah cukup, dan Song Shiking merasa bahwa dia memiliki niat untuk merusak kehidupan pernikahan Zhou Wenwei. Di mata Stephen Lin, wanita ini bukanlah wanita yang baik. Tidak mungkin. Song Shiking mengangkat dagunya dengan keras kepala. Kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali. Zhou Wenwei bertanya dengan tidak percaya. Tidak. Song Shiking menggelengkan kepalanya. Yah, sepertinya semuanya karena cintaku sendiri, Suhui, aku minta maaf padamu, aku punya istri sepertimu, dan aku masih memikirkan wanita lain. Aku tidak lagi layak untukmu, jadi mari kita bercerai ketika kita kembali. Aku akan keluar dari rumah dan memberimu segalanya. Zhou Wenwei menghela nafas, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Melihat penampilannya, dia tampak sangat terluka. Bab 68. Song Shiking, sejak sekolah menengah, kamu telah menggunakan apa yang disebut caramu untuk menghadapi musuh yang kamu pikirkan, dan untuk menang, kamu bahkan tidak ragu untuk merayu pacar orang lain. Di mataku, kamu adalah seorang benar-benar wanita busuk. Anda selalu berpikir bahwa saya membuat rumor antara Anda dan Yao Jing di sekolah menengah, jadi Anda mencoba yang terbaik untuk membuat Wenwei berpikir bahwa Anda memiliki perasaan padanya, dan kemudian untuk mencapai tujuan balas dendam pada saya, tapi sekarang aku menggunakan perutku. Anakmu bersumpah bahwa itu pasti bukan aku yang menyebarkan rumormu saat itu. Meskipun aku tidak menyukaimu dan Yao Jing, aku hanya sebatas mengatakan beberapa hal buruk tentangmu di belakangmu, dan apa yang Anda lakukan sekarang lebih buruk daripada apa yang saya lakukan saat itu. Terlalu banyak, jika Wenwei dan saya benar-benar bercerai, maka Anda adalah pelakunya yang menyebabkan anak saya kehilangan ayahnya, dan kami akan melakukannya. Jangan pernah memaafkanmu sebagai keluarga. He Suhui menunjuk Song Shiking dan berkata, Suhui, apakah kamu hamil? Yao Jing bertanya dengan heran. He Suhui tidak banyak bicara, tetapi berbalik dan pergi. Jika bukan karena Suhui sedang hamil, apakah menurut Anda kami akan sangat bersemangat? Kata seorang pria paruh baya. Setelah itu, orang-orang yang dibawa oleh He Suhui ini juga pergi satu demi satu, hanya menyisakan Song Shiking, yang berantakan dan sedikit bingung.
Apakah kamu tahu dia hamil? Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Song Shiking. Jika dia tahu dia hamil dan menghancurkan keluarganya, itu akan menjadi kejahatan yang keji. Aku tidak tahu. Song Shiking menggelengkan kepalanya, ekspresi panik muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Emosi wanita hamil tidak dapat berfluktuasi terlalu banyak, terutama ketika mereka baru saja hamil. Begitu perubahan suasana hati terlalu besar, anak itu mungkin tidak dapat bertahan, kata Stephen Lin ringan. Aku benar-benar tidak tahu, Jing, kamu percaya padaku, aku benar-benar tidak tahu. Jika aku tahu dia hamil, kita tidak akan bisa melakukan ini. Meskipun aku bukan orang baik, tapi, aku juga tidak. Itu dia, Jing. Song Shiking meraih tangan Yao Jing dengan penuh semangat dan berkata dengan suara menangis. Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang. Yao Jing menarik Song Shiking keluar. Song Shiking ditarik oleh Yao Jing dengan putus asa. Stephen Lin memperhatikan mereka pergi dengan ekspresi tenang di wajahnya, tanpa ada gangguan di hatinya. Song Shiking adalah seorang gadis yang riang di permukaan, tetapi memiliki banyak ide di hatinya dan memiliki temperamen yang kuat. Pada saat ini, tidak masuk akal bagi Anda untuk menuduhnya melakukan apapun. Itu akan menjadi lebih baik biarkan dia tinggal bersama Yao Jing dengan tenang, agar dia bisa hidup dengan damai. Lebih baik renungkan kesalahanmu sendiri. Stephen Lin mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke Zhou Wenwei, isinya sangat sederhana. Istrimu hamil, biarkan dia pergi. Petik 2. Setelah mengirim pesan ini, Stephen Lin mematikan telepon. Tidak butuh waktu lama bagi telepon Zhou Wenwei untuk menelepon. Stephen Lin tidak suka menjadi kakak kepercayaan. Tentu saja, Kuan tidak melihatnya. Dia berjalan keluar dari perusahaan dan turun ke bawah. Tepat pada saat ini, Dong Jian menelepon. Penjual menyelinap ke kantor polisi tadi malam dan mengambil beberapa foto. Saya memeriksa foto-foto itu dan menemukan bahwa dalam sistem pendaftaran rumah tangga, orang ini meninggal 8 tahun yang lalu, kata Dong Jian. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Lalu saya meminta orang untuk masuk ke sistem Skynet, dan mereka memeriksa dan memberi peringkat berdasarkan fitur wajah mereka. Akhirnya, saya mengkonfirmasi bahwa area aktivitas pihak lain terletak di kota Rongjin. Singkatnya, orang ini seharusnya milik kelompok pemburu bayangan dari keluarga Sen, kata Dong Jian. Kelompok pemburu bayangan, kekuatan terkuat keluarga Sen. Tidak heran mereka bisa menghentikan serigala serakah, kata Stephen Lin. Kelompok pemburu bayangan adalah kekuatan yang telah dikembangkan oleh keluarga Sen selama beberapa dekade. Begitu mereka memasuki kelompok berburu, informasi identitas semua orang akan dihapus, dan mereka akan dikirim ke medan perang di luar wilayah untuk mengalami. Hanya mereka yang menjadi raja tentara akan direkrut. Memasuki keluarga Sen, orang-orang yang dibunuh oleh serigala serakah kali ini seharusnya hanya menjadi anggota tingkat terendah dari tim pemburu bayangan. Sama seperti 2 orang yang menyerang Anda pada upacara suksesi Anda hari itu. Kata Dong Jian. Sebenarnya, saya sudah menduga bahwa itu akan berasal dari keluarga Sen. Biarkan para penjual datang ke sini, tidak lebih dari untuk memverifikasi pikiran saya sendiri, kata Stephen Lin. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tanya Dong Jian. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang memasuki kelompok pemburu bayangan akan marah di medan perang di luar wilayah? Berikan perintahku kepada saudara-saudara di medan perang. Anggota baru di kelompok pemburu bayangan, jangan hidup kehidupan. Saya ingin membuat keluarga Sen mengerti, mulai sekarang, medan perang di luar wilayah akan menjadi area terlarang keluarga Sen mereka, kata Stephen Lin. Ya, segera kirimkan pesanannya, kata Dong Jian. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, ayo lakukan ini dulu, kata Stephen Lin. Satu hal lagi. Aku baru saja mendengar bahwa kamu pergi ke pesta ulang tahun Pastor Song Jingsheng dan memberinya tete. Tanya Dong Jian. Ini salah paham,
kata Stephen Lin tanpa daya. Insiden ini telah menyebabkan kemarahan publik di kelas atas, dan itu bahkan lebih kuat daripada terakhir kali Anda menolak orang-orang itu untuk datang ke pintu. Kedua kemarahan digabungkan, Anda telah menjadi terkenal di kelas atas, dan sekarang mereka bersekongkol. Memberi jika kamu terlihat baik, mungkin kamu akan mulai dengan perumahan distrik sekolah, kata Dong Jian. Benarkah? Stephen Lin tersenyum dan berkata, periksa untuk melihat apakah ada orang yang mengipasi api di belakang punggung mereka. Petik 2. Apakah kamu curiga? Insiden itu akan menyebar ke seluruh tanah kerajaan naga. Sekarang banyak orang yang keras kepala. Jika mereka bisa memukul saya dengan benar, bagi banyak orang, saya pikir mereka sangat senang melihatnya. Selanjutnya adalah situasi pertempuran di mana-mana. Kami punya untuk mencari tahu siapa musuhnya, siapa temannya, kata Stephen Lin. Mengerti. Ayo kita lakukan dulu, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Terkenal di masyarakat kelas atas. Sepertinya saya memiliki reputasi di masyarakat kelas atas. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu masuk ke mobil. Mau kemana bos? Tanya Lisina. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Perusahaan tidak benar-benar ingin pergi, dan istri saya menghibur sahabat saya. Tidak tepat bagi saya untuk muncul. Sisi Zhou Wenwei berantakan sekarang. Di mana kamu pikir saya harus pergi? Stephen Lin bertanya dengan tangan bertumpu di atas kepalanya dan matanya terpejam. Saya seorang pengawal, beritahu saya kemana saya pergi, kata Lisina. Apakah kamu sangat tidak tegas? Stephen Lin bertanya. Pengawal tidak membutuhkan pendapat mereka sendiri, kata Lisina. Kalau begitu pergi beli makanan, aku selalu makan makanan yang dibuat oleh Yao Jing. Dia tidak bebas hari ini, aku akan memasak untuknya. Kata Stephen Lin. Oke, aku akan mengantarmu ke pasar sayur terdekat. Kata Lisina, menyalakan mobil dan menuju ke pasar sayur. Di sisi lain, rumah Song Siking. Wow, Song Siking menangis, dia meringkuk di sofa, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Yao Jing bertugas menyerahkan kertas itu, dan tidak ada gunanya mengatakan sesuatu yang menghibur saat ini, jadi Song Siking hanya bisa menyesuaikan diri. Aku benar-benar tidak menyangka He Suhui hamil. Dia tidak mengatakannya di pesta hari itu, dan dia tidak bisa melihatnya. Dia masih minum, siapa tahu dia hamil. Saya sangat sedih. Jika He Suhui mengalami keguguran karena saya, maka saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri selama sisa hidup saya. Petik 2. Ini adalah pembalasan atas apa yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun, Jingjing, Wuho. Song Siking menangis saat berbicara. Yao Jing menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu adalah sahabatku. Jika kamu ingin meminta maaf, aku akan meminta maaf bersama denganmu. Jika kamu ingin memberi kompensasi kepada orang lain, kamu juga akan dihitung sebagai aku. Melakukan sesuatu yang salah, itu mengerikan. Jangan mengakuinya, jangan tahan. Petik 2. Apakah aku akan meminta maaf padanya? Tanya Song Siking. Sekarang bukan waktunya, tunggu beberapa hari, setidaknya tunggu emosi Suhui mereda. Yao Jing berkata, memegang tangan Song Siking dan berkata, Siking, aku tahu bahwa semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikanku sendiri. Pacar yang kamu buat. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Song Siking menggelengkan kepalanya. Saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya selama bertahun-tahun. Yao Jing tidak menjelaskan apapun, tetapi memandang Song Siking dengan penuh rasa terima kasih. Faktanya, dia selalu tahu bahwa pacar Song Siking ingin mengejarnya pada awalnya. Song Siking mengatur tes untuk pria-pria ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang lulus ujian, jadi orang-orang ini menjadi pacar Song Siking, dan kemudian dalam sekejap mata, dia dibuang oleh Song Siking.
Song Shiking pernah berkata bahwa siapapun yang tidak tahan ujian tidak memenuhi syarat untuk menjadi pacar Yao Jing. Ketika Yao Jing dan Stephen Lin memiliki tanggal pertunangan, Song Shiking hampir mengambil pisau untuk membunuh Stephen Lin. Yao Jing melihat semua ini. Ini adalah berkah bagi seseorang untuk memiliki pacar seperti itu dalam hidup ini, jadi Yao Jing tidak akan mengatakan Song Shiking benar atau salah, karena tidak peduli apa yang benar atau salah, dia akan memikulnya bersama Song Shiking. Ini adalah teman terbaik. Song Shiking menangis beberapa saat sebelum emosinya mereda. Biarkan aku membuat sesuatu untuk dimakan, aku juga sedikit lapar, kata Yao Jing. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah, kata Song Shiking. Yao Jing bangkit dan berjalan ke depan lemari es, membuka lemari es dan melihat, dan tentu saja, tidak ada apa-apa di lemari es. Pesan bawa pulang, kata Song Shiking. Yao Jing menggelengkan kepalanya, mengangkat teleponnya dan menelepon Stephen Lin. Apakah kamu sibuk? Tanya Yao Jing. Aku sedang berbelanja di pasar sayur, kata Stephen Lin. Kalau begitu kamu bisa membeli beberapa dan datang ke rumah Shiking, kata Yao Jing. Baris. Setelah menutup telepon, Yao Jing berjalan kembali ke Song Shiking dan berkata, saya tahu saya akan membeli sayuran. Petik 2. Kamu meminta ketua grup Li, kepala keluarga Lin, untuk membelikan sayuran untukmu. Song Shiking bertanya dengan heran. Yao Jing tertegun sejenak, lalu berkata, dia kebetulan berada di pasar sayur. Petik 2. Apakah dia berjanji untuk membelinya untukmu? Song Shiking bertanya. Ya. Yao Jing mengangguk. Song Shiking terdiam lama, lalu berkata, aku benar-benar iri padamu, Jing Jing. Petik 2. Iri padaku karena apa? Yao Jing bertanya. Kamu dan Stephen Lin telah menikah selama 4 tahun, dan kamu telah bertahan selama 4 tahun. Sekarang kamu akhirnya membayarnya. Meskipun Stephen Lin kadang-kadang tidak terlihat bagus, sejujurnya, dia lebih dapat diandalkan daripada pria biasa. Kata Song Shiking dengan serius. Mengapa menurutmu mengetahui takdir dapat diandalkan? Yao Jing dengan akurat memahami kunci kata-kata Song Shiking. Secara umum, apa yang dikatakan Song Shiking dapat diandalkan telah diuji oleh Song Shiking. Dengan kata lain, Stephen Lin telah menerima ujian Song Shiking. Ekspresi Song Shiking sedikit berubah, dan dia berkata, itulah yang saya katakan. Petik 2. Kamu. Apakah kamu sudah mengujinya? Yao Jing bertanya. Song Shiking menggerakkan sudut mulutnya dengan canggung dan berkata, ini. Itu tidak masuk hitungan. Petik 2. Bab 69. Stephen Lin datang ke rumah Song Shiking dengan tas besar dan tas kecil. Ketika Song Shiking melihat bahwa seorang pria dengan identitas Stephen Lin seperti seorang ibu rumah tangga dan seorang pria yang berjalan dengan sayuran, dia tampaknya telah kembali ke masa kecilnya dalam sekejap. Saat itu, ayahnya sering keluar membeli sayuran, lalu ibunya menunggu di rumah. Setiap kali dia membeli sayuran, ayahnya harus membelinya untuk waktu yang lama, kemudian dia mengetahui bahwa ada rubah yang menjual sayuran. Inilah yang dikatakan ibu Song Shiking padanya. Apa yang kamu beli? Yao Jing berjalan ke arah Stephen Lin dengan heran dan bertanya sambil mengambil barang-barang itu. Saya membeli kentang, terong, kubis, del. Saya membeli 1 pon juga, kata Stephen Lin. Yao Jing menutupi dahinya tanpa daya dan berkata, kami hanya bertiga, dan kami tidak bisa makan terlalu banyak. Untuk kubis ini, setengah kati sudah cukup. Untuk daging, setengah kati sudah cukup, dan tenderloin baik-baik saja. Anda membeli sepotong lemak. Apa yang Anda lakukan dengan dagingnya? Membeli 2 kentang sudah cukup untuk menggoreng sepiring kentang parut. Sobek 1 terong. Cocok untuk membuat sebagian kecil terong rebus. Anda membeli terlalu banyak. Petik 2. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, tidak membeli 1 pon selalu terasa salah. Petik 2. Apakah semua anak buahmu membeli bahan makanan seperti ini? Beli 1 tas sama saja. Tanya Yao Jing. Aku tidak tahu itu.
Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan memasak, kamu pergi untuk menemani Song Shiking. Petik 2. Kamu memasak. Yao Jing memandang Stephen Lin dengan heran. Jangan khawatir, aku sedang memasak, dan keterampilannya baik-baik saja. Stephen Lin berkata, melirik Song Shiking, mengangguk, lalu berjalan ke dapur. Yao Jing kembali ke ruang tamu dan duduk di samping Song Shiking. Aku benar-benar iri padamu, kata Song Shiking. Tidak ada yang perlu iri. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjalani kehidupan pernikahan dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan selama 4 tahun. Mungkin itu menjadi lebih baik baru-baru ini, tapi 4 tahun hidup, saya tidak ingin mengingatnya. Petik 2. Song Shiking menghela nafas. Dia tidak tahu seperti apa kehidupan pernikahan Yao Jing selama 4 tahun, tetapi jika dia hidup dengan seseorang yang tidak memiliki perasaan selama 4 tahun, itu akan benar-benar membuat orang putus asa. Apakah kamu menanyakan pertanyaan itu padanya? Song Shiking tiba-tiba bertanya. Jika Yao Jing tidak bertanya, dia akan membujuk Yao Jing untuk tidak bertanya. Tanya. Yao Jing mengangguk. Tanya. Murid Song Shiking sedikit menyusut, dan kemudian berkata, lalu apa? Bagaimana dia menjawab? Dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan ibunya terlebih dahulu, dan kemudian. Song Shiking tercengang, dia tidak menyangka Stephen Lin akan mendapatkan jawaban seperti itu ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini. Baru saja Zhou Wenwei mengirimi saya pesan, dan dia juga tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Sekarang dia telah berdamai dengan He Suhui. He Suhui pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak ada masalah besar. Suara datang dari dapur. Mendengar ini, Song Shiking menghela nafas lega. Beruntung, kata Yao Jing. Aku akan mengirim pesan ke Suhui sekarang dan meminta maaf padanya, kata Song Shiking. Telepon, kamu memang salah tentang masalah ini. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus tulus ketika kamu mengakuinya. Kata Yao Jing. Apakah kamu menelepon? Song Shiking ragu-ragu sejenak, lalu mengambil telepon dan berjalan ke kamarnya. Yao Jing bangkit dan berjalan ke dapur. Segera setelah saya tiba di pintu dapur, saya mendengar suara gemerincing, dan api menyembur dari panci. Stephen Lin dengan bodohnya memegang panci besi dan melihat api yang mempesona di depannya. Yao Jing tidak bisa menahan senyum, berjalan ke Stephen Lin, mengambil tutupnya dan meletakkannya di panci besi. Saat menggoreng sayuran, hindari suhu minyak terlalu tinggi, dan umumnya saat memasak, sayuran digoreng di belakang, karena mudah digoreng, jadi biarkan aku datang, kamu bisa keluar. Kata Yao Jing. Stephen Lin tersenyum canggung dan berkata, saya telah menonton banyak pertunjukan makanan, dan saya pikir saya juga menjadi koki. Petik 2. Memasak tidak sesederhana itu. Yao Jing menggelengkan kepalanya dan mengambil celemek. Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Di ruang tamu, Song Shiking tidak ada. Stephen Lin mengambil remote control dan menyalakan TV. TV menyiarkan berita bahwa Xiaobai murni tertentu ditipu oleh toko tukang cukur seharga puluhan ribu dolar. Stephen Lin mengubah beberapa saluran, tetapi tidak ada yang baru, jadi dia menyerah untuk menonton TV dan mengambil ponselnya. Pada saat ini, Song Shiking kembali ke ruang tamu setelah menelepon. Jing, Suhui telah memaafkanku. Song Shiking berseru dengan penuh semangat, menyeka air matanya. Maafkan saja kamu, dan lakukan hal seperti ini lebih sedikit di masa depan, sungguh, bukan untuk hal lain, tetapi untuk dirimu sendiri, kata Yao Jing. Aku mengerti. Song Shiking mengangguk, lalu duduk di sofa di seberang Stephen Lin dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin juga memandang Song Shiking. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, aku harus mengakui bahwa kamu masih pria yang sangat baik, kata Song Shiking. Stephen Lin mengangguk, baru saja akan berbicara. Jangan terlalu senang. Song Shiking berkata dengan sungguh-sungguh, Jing adalah sahabat terbaikku,
Aku dapat melihat bahwa dia telah menerimamu, tetapi itu tidak berarti dia menyukaimu, jadi aku harap kamu dapat terus menghormatimu. Jingjing. Stephen Lin membuka mulutnya dan ingin berbicara. Tunggu sampai aku selesai. Song Shiking melanjutkan, kamu harus baik pada Jingjing, sangat baik, kamu tidak bisa membiarkan Jingjing menderita sedikit, kamu tidak bisa ambigu dengan wanita lain, dan kamu bisa curang dan berselingkuh. Pria menjadi buruk ketika mereka punya uang, kamu terlalu kaya sekarang, kamu tidak boleh menjadi jahat. Petik 2. Stephen Lin menghela nafas. Tidak ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri ikan. Bahkan jika Anda mencurinya dan menipu di masa depan, saya harap Anda dapat menyembunyikannya selamanya. Saya tidak suka disakiti secara diam-diam. Lebih baik daripada mengetahui yang sebenarnya. Tanda seru petik 2, kata Song Shiking. Bisakah saya berbicara? Stephen Lin bertanya. Oke, mari kita bicara. Sebagai sahabat Jingjing, saya telah lulus ujian sekarang. Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda katakan, kata Song Shiking. Rokmu sedikit pendek, kata Stephen Lin. Song Shiking tertegun sejenak, lalu melihat ke bawah. Melihat ini, wajah Song Shiking langsung memerah. Dia pergi bekerja hari ini dengan rok profesional yang membungkus pahanya dengan erat. Dia berada di rumah bersama Yao Jing sekarang, jadi tentu saja dia tidak keberatan. Setelah Stephen Lin datang, dia melupakannya, dan sekarang dia duduk di Lin On sisi berlawanan dari Stephen. Dari garis pandang Stephen Lin, lalu. Aku benar-benar melihat segala sesuatu yang bisa dilihat atau tidak. Song Shiking dengan cepat menyatukan kakinya dan membalikkan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kata Song Shiking dengan penuh semangat. Aku ingin mengatakannya, tetapi kamu tidak memberiku kesempatan, kata Stephen Lin tanpa daya. Aku. Wajah Song Shiking memerah. Meskipun dia ramah dan tahu cara menggoda pria, ini adalah pertama kalinya dia ditunjukkan ini oleh seorang pria. Tidakkah kamu melihat sesuatu? Song Shiking bertanya. Aku melihat semuanya, kata Stephen Lin. Song Shiking tertegun sejenak. Menurut akal sehat, bukankah seharusnya Stephen Lin mengatakan bahwa saya tidak melihat apa-apa? Jika kamu mengatakan kamu belum melihatnya, itu terlalu palsu. Mungkin kamu belum melihatnya. Kakimu sangat terbuka dan rokmu sangat pendek, kata Stephen Lin sambil mengangkat bahu. Kamu. Song Shiking langsung marah. Stephen Lin mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Meskipun dia tidak percaya, dia setidaknya bisa menghibur dirinya sendiri. Hasilnya bagus. Stephen Lin langsung mengakui bahwa dia telah melihat semuanya apa yang kamu lakukan. Menggodaku, atau menggodaku. Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan. Dalam kasusku, kamu tidak lulus, dan kamu tidak akan pernah melewatinya. Kata Song Shiking dengan gigi terkatup. Stephen Lin mengerutkan bibirnya dengan jijik, seolah-olah dia dan Yao Jing harus setuju dengan Song Shiking. Melihat penampilan Stephen Lin, Song Shiking menjadi semakin marah, tetapi dia sama sekali tidak berdaya bagi Stephen Lin. Makan. Yao Jing berjalan keluar dari dapur dengan beberapa pot sayuran. Apakah kamu makan di ruang tamu? Stephen Lin bertanya. Yah, rumah Shiking tidak memiliki meja makan, mereka semua makan di ruang tamu. Pergi dan ambil peralatan makannya, Shiking, pergi. Kemana kamu akan pergi? Yao Jing bertanya ketika dia melihat Song Shiking berjalan menuju pintu. Kamar. Aku akan mengganti celana, kata Song Shiking, berjalan ke kamar dan menutup pintu. Ganti celana. Celana apa yang ingin kamu ganti? Yao Jing sedikit bingung. Mungkin roknya dingin, bocor, kata Stephen Lin. Yao Jing sedikit bingung, tapi tidak banyak bertanya. Makanan sudah siap, tumis keluarga sederhana. Song Shiking makan dengan kepala tertunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Yao Jing berpikir bahwa Song Shiking masih terpengaruh oleh apa yang terjadi barusan, jadi dia tidak bertanya lagi. Di tengah makan,
Song Shiking tiba-tiba berkata, Jing, aku ingin memberi diriku liburan. Aku tidak ingin pergi bekerja untuk saat ini. Petik 2. Baiklah, oke. Yao Jing mengangguk. Aku ingin bepergian, maukah kamu ikut denganku? Kata Song Shiking. Bepergian. Aku tidak punya waktu. Yao Jing menggelengkan kepalanya. Sudah lama pacar kita pergi bersama. Ingat ketika kamu belum menikah, kami harus pergi keluar setiap 6 bulan sekali. Sekarang, sudah 4 tahun dan kami belum keluar sekali, dan kamu sepertinya tidak ada perjalanan bulan madu dengan takdirmu. Benar, mengapa kalian berdua tidak pergi bersama? Perjalanan bulan madu, aku harus santai, bagaimana dengan itu? Kata Song Shiking. Perjalanan bulan madu, hati Yao Jing sedikit bergetar. Dia dan Stephen Lin juga mengadakan perjamuan ketika mereka menikah. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada perjalanan bulan madu, dan tidak ada apa-apa. Saya tidak berpikir ada apa-apa di masa lalu, tetapi sekarang Song Shiking membicarakannya, tampaknya hal-hal ini benar-benar diperlukan. Bagaimanapun, keduanya tidak memiliki rencana untuk bercerai, dan mereka juga berusaha untuk lebih menerima satu sama lain. Yao Jing melirik Stephen Lin dan menemukan bahwa Stephen Lin juga menatapnya. Perjalanan bulan madu macam apa yang dimainkan anak muda, sia-sia, tidak perlu, ada begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat Yao Jing mengerutkan kening. Setelah 2 detik hening, Yao Jing berkata, ya, aku semakin tua. Petik 2. Aku tidak mengatakan kamu tua, aku hanya mengatakan hal semacam itu tidak cocok untuk kita. Stephen Lin dengan cepat menjelaskan. Hal-hal untuk anak muda tidak cocok untuk wanita tua yang sudah menikah sepertiku. Yao Jing mengangguk dan menggigit nasi. Tidak ada lauk pauk, jadi dia hanya mengunyahnya sampai kering. Bukan itu maksudku. Hei, kenapa kita tidak memilih tempat hangout selama beberapa hari? Stephen Lin bertanya. Mari kita lihat. Yao Jing meletakkan sumpitnya, bangkit dan berjalan ke samping. Melihat Yao Jing pergi, Song Shiking mau tidak mau berkata kepada Stephen Lin, Tuan. Stephen Lin tersenyum dan berkata, di mana? Petik 2. Bab 70. Terkadang Song Shiking benar-benar berpikir bahwa ada baiknya Yao Jing menemukan suami seperti Stephen Lin, setidaknya Stephen Lin cukup pintar. Baru saja Song Shiking mengusulkan untuk pergi bermain bersama. Jika Stephen Lin juga setuju, Yao Jing pasti akan menolak dengan alasan dia sibuk dengan pekerjaan, tapi Stephen Lin pintar. Dia sengaja mengusulkan untuk tidak bepergian, dan menemukan beberapa alasan. Karena itu, segera setelah psikologi pemberontak Yao Jing muncul, masalah melakukan perjalanan pada dasarnya adalah kesepakatan yang sudah selesai. Itu sebabnya Song Shiking mengatakan bahwa Stephen Lin adalah seorang master, karena Stephen Lin jelas ingin Yao Jing keluar dan bermain. Stephen Lin meninggalkan rumah Song Shiking terlebih dahulu, dan pada sore hari dia pergi ke Stadion Huachi bersama Wang Hai. Dengan perintah yang dikeluarkan oleh atasan, seluruh stadion telah dihancurkan, dan pada saat yang sama, kota juga telah mulai membuka seluruh masyarakat untuk pelelangan pembangunan sekolah. Grup Lin tidak berpartisipasi dalam masalah ini, karena sejujurnya, keuntungan dari proyek semacam ini ditekan ke tingkat yang sangat rendah. Saat ini, semua perhatian grup Lin adalah pada pengembangan distrik sekolah perumahan Li secara alami tidak akan berpartisipasi dalam kerjasama. Pembangunan sekolah jauh lebih lambat daripada pembangunan real estate. Bagaimanapun, ini adalah proyek kelas atas, dan berbagai prosesnya rumit, dan efisiensi pekerjaan tidak pernah dapat dibandingkan dengan industri swasta seperti itu. Sebagai grup Sanglin, Stephen Lin telah menyerahkan semua pembangunan perumahan distrik sekolah kepada Wang Hai. Umumnya, dia tidak akan datang untuk menanyakan hal ini, tetapi dia harus datang pada sore hari karena seseorang datang ke lokasi konstruksi untuk membuat masalah. Pada awalnya, ketika Stephen Lin mendengar berita itu,
Dia mengira itu adalah ular lokal yang buta yang ingin mendapatkan bagian dari kue, tetapi setelah Wang Hai mengatakannya, dia menyadari bahwa tidak ada ular lokal untuk mengambil bagian dari kue. Menjualnya dengan harga murah kepada seseorang dari grup Lin. Di masa lalu, ada beberapa bidang tanah di sebelah Stadion Huachi, dan areanya sangat luas. Beberapa orang membangun bangunan kecil di atasnya, dan beberapa orang tinggal di tanah semacam ini. Kemudian, grup Lin datang untuk membeli tanah. Saya menjual tanah itu, dan sekarang telah menjadi rumah distrik sekolah, dan nilainya telah meningkat hampir 10 kali lipat. Orang-orang ini tidak seimbang dan lari kembali. Kamu baru datang sore ini? Stephen Lin bertanya pada Wang Hai sambil duduk di dalam mobil. Yah, jumlah 180 orang datang pada sore hari, terutama dari keluarga Chen. Daerah ini dikelilingi oleh keluarga Chen. Aula leluhur keluarga Chen ada di sini. Keluarga Chen masih sangat kuat selama mereka memblokir jalan. Kendaraan dan peralatan besar kami tidak akan bisa masuk, dan lokasi konstruksi tidak akan dimulai, kata Wang Hai. Apakah masih mungkin untuk menghentikan jalan? Apakah polisi peduli? Stephen Lin bertanya. Mereka meminta beberapa orang tua untuk memindahkan kursi mereka dan duduk di pinggir jalan. Mobil itu kebetulan lewat, tetapi mobil besar itu tidak bisa lewat. Karena itu orang tua, Anda bahkan tidak bisa membunyikan klakson. Klakson, jika tidak maka akan merepotkan jika Anda mengalami serangan jantung. Kami memiliki semua mobil sekarang. Mereka diblokir untuk masuk, kata Wang Hai. Apakah ada orang yang cakap dalam keluarga Chen? Apakah seseorang yang bisa berbicara di kota Selat? Stephen Lin bertanya. Ada seorang pria bernama Chen Weikao, yang menjalankan pabrik di rumah dan memiliki sejumlah uang. Dia dianggap sebagai tokoh terkenal di kota Haixia, kata Wang Hai. Chen Weihao, ingat orang ini, kata Stephen Lin. Oke. Wang Hai mengangguk. Mobil melaju sampai ke salah satu lokasi konstruksi yang paling terkena dampak. Saat ini lokasi pembangunan telah berhenti, ratusan orang berkumpul di lokasi, dan beberapa orang memegang spanduk yang bertuliskan pengembang yang tidak bermoral, pengembang pembohong dan sebagainya. Para pekerja di lokasi konstruksi ada di sekitar, dan manajemen di lokasi itu sedang berkomunikasi dengan orang-orang ini tentang sesuatu. Pergi, kata Stephen Lin. Mobil berhenti di tepi kerumunan. Stephen Lin keluar dari mobil dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin orang tua di antara para perusuh, dan kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa muda. Ketika orang-orang ini melihat mobil mewah datang, mereka secara alami tahu bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada Stephen Lin. Ini Tuan Lin dari grup Lin kami. Apa tuntutan Anda? Anda dapat mengatakannya sekarang, kata Wang Hai. Tuntutan kami sederhana, kata seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan. Siapa namamu? Stephen Lin bertanya. Siapa namaku? Apakah kamu ingin membalas dendam? Kata pihak lain dengan marah. Saya tidak berbicara dengan orang yang tidak memiliki nama. Ini adalah kebiasaan saya, kata Stephen Lin. Nama saya Chen Yanping, jawab pihak lain. Oh, lanjutkan, kata Stephen Lin. Awalnya, tanah kami dijual terlalu murah. Anda semua tahu bahwa sekolah akan dibangun di sini. Kami akan menjadi perumahan distrik sekolah, dan harga tanah akan naik. Jelas tidak adil bahwa Anda masih membeli tanah kami. Anda mengambil keuntungan dari informasi Anda untuk mendapatkan kekayaan haram, dan Anda harus memberikan kompensasi kepada kami. Chen Yanping mengatakannya dengan cara yang baik, dan orang-orang di sebelahnya mengikutinya. Lalu apa? Ayo, bagaimana cara mengimbanginya? Kata Stephen Lin dengan tenang. Kompensasi, ada dua metode. Anda dapat memilih di antara dua metode ini. Yang pertama adalah untuk mengkompensasi perbedaan kami. Berapa nilai tanah Anda saat ini, Anda dapat menebus kami sebanyak itu. Saya tahu bahwa pengembang real estate Anda hasilkan uang. Ada terlalu banyak pintu,
dan rumah itu dibangun, dan uangmu akan masuk, jadi buatlah perbedaan dengan kami, kamu tidak akan kalah. Kata Chen Yanping. Nah, bagaimana dengan yang lain? Stephen Lin bertanya. Yang kedua adalah memukimkan kami. Sesuai dengan ukuran tanah yang kami jual sebelumnya, jika tanahnya besar, Anda akan membayar lebih, dan jika tanahnya dijual lebih sedikit, Anda akan membayar lebih sedikit, sehingga kami tidak memiliki untuk membeli rumah lagi yang Anda beli semuanya tanah kosong, dan tidak banyak orang yang tinggal di sana, hanya beberapa ratus orang, bagilah paling banyak satu komunitas Anda, dan Anda bisa mendapatkan beberapa komunitas, yang juga merupakan bagus. Kata Chen Yanping, Wang Hai, apa yang kamu katakan masih masuk akal. Stephen Lin mengangguk. Ya, masuk akal. Wang Hai mengangguk, meskipun dia tidak berpikir omong kosong itu masuk akal, tetapi Stephen Lin mengatakan itu masuk akal. Bosmu masih bisa mendengarkan. Saya katakan, kami bukan orang yang tidak masuk akal. Kuncinya adalah Anda terlalu berlebihan. Nilainya meningkat 10 kali lipat dalam setengah tahun, dan kami telah kehilangan banyak. Sekarang kami hanya ingin sedikit. Itu hanya kompensasi, kata Chen Yanping. Baiklah, ayo pergi, mengapa kamu mencegah kami mulai bekerja? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu jika kamu tidak memberi kompensasi kepada kami hanya bisa menghentikanmu untuk mulai bekerja. Kata Chen Yanping. Siapapun yang membeli tanah dari Anda dengan harga murah, siapa yang akan Anda bayar untuk itu? Kata Stephen Lin. Bukankah grup Lin Anda membelinya saat itu? Grup Lin Anda juga mengembangkannya sekarang. Kata Chen Yanping. Tuan Chen, Anda mungkin salah paham. Orang yang membeli grup Lin Anda adalah grup Lin Xixing. Dia menghabiskan 1 miliar yuan untuk membeli tanah di sekitarnya. Kemudian, saya menghabiskan uang untuk membelinya. Seluruh grup Lin, sekarang grup Lin ini milik saya, tidak ada hubungannya dengan grup Lin sebelumnya. Sejujurnya, untuk tanah ini, saya juga harus membayar denda 5 miliar yuan, yang setara dengan mengatakan bahwa saya adalah bunga yang dia beli. Tanah ini seharga 6 miliar yuan, dan Lin Xixing menghasilkan banyak uang, kamu harus menebusnya, pergi ke dia, aku punya alamat persisnya, aku bisa memberikannya padamu. Stephen Lin serius. Chen Yanping tercengang, dia tidak menyangka Stephen Lin mengatakan hal seperti itu. Siapapun yang berbicara dengan Anda tentang membeli tanah dan yang menandatangani kontrak pada akhirnya adalah orang yang perlu memberi kompensasi kepada Anda. Saya pribadi sangat mendukung Anda dalam menjaga hak dan kepentingan sah Anda, dan pada saat yang sama, saya akan melakukan tugas saya terbaik. Saya dapat membantu Anda, jadi izinkan saya meminta Wang Hai untuk memberi Anda 10.000 yuan, 100 dari Anda, bolak-balik ke ibu kota provinsi hampir 100, dan saya akan memberi Anda tiket Anda. Kata Stephen Lin. Melirikmu, Wang Hai berkata, beri aku cek. Petik 2. Oke. Wang Hai dengan cepat mengeluarkan buku cek dan menulisnya. Lin, kenapa kamu bercanda? Chen Yanping berteriak dengan marah. Di mana aku bercanda denganmu? Aku punya sesuatu untuk dikatakan, bukan? Kata Stephen Lin sambil mengangkat bahu. Kami tidak peduli apa keluarga Lin Xixing atau keluarga Lin Anda. Sekarang Anda ingin mengembangkan tanah ini, Anda harus memberi kompensasi kepada kami. Seru Chen Yanping. Kalau begitu kamu tidak masuk akal. Saya juga menaikkan harga untuk membeli tanah itu. Saya tidak menghasilkan uang. Jika saya memberi Anda kompensasi sekarang, maka real estate saya akan kehilangan uang. Saya tidak melakukan bisnis ini. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Anda tidak memberi kami kompensasi, maka Anda bahkan tidak akan berpikir untuk memulai lokasi konstruksi. Siapa yang tidak berani memberi kami wajah di situs keluarga Chen kami? Kata Chen Yanping dengan bangga. Stephen Lin tersenyum, menatap Chen Yanping dan berkata, bermain sebagai bajingan. Itu hanya bajingan, apa yang kamu lakukan? Ingin bertarung? Percaya atau tidak,
saya menelepon ratusan orang dengan satu panggilan telepon. Kata Yanping, siapa yang takut pada siapa? Di wilayah kami, jangan takut mati untuk bertarung dan lihat. Orang-orang di sekitarnya meraung. Stephen Lin tersenyum dan berkata, Wang Hai, kunci pintu lokasi konstruksi. Petik 2. Oke. Wang Hai mengangguk dan menyapa para pekerja di kejauhan untuk mengunci pintu lokasi konstruksi. Biarkan semua saudara datang dan membawa orang-orang itu, kata Stephen Lin lagi. Kemarilah untukku, tangkap pria itu. Teriak Wang Hai. Para pekerja di sekitarnya telah tercekik untuk waktu yang lama, dan ketika mereka mendengar panggilan bos, mereka semua datang ke sini dengan kunci pas dan rantai, dan beberapa orang datang langsung dengan forklift. Beberapa forklift dan truk pemindah tanah berhenti di samping, dan segera mengepung semua orang. Stephen Lin, ketika aku takut, ada orang tua di sini, kamu berani mencobanya. Percaya atau tidak, aku akan segera mengeksposmu, kata Chen Yanping, menunjuk ke orang-orang tua di kerumunan. Bagi saya bukan orang yang tidak masuk akal. Kalian sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ini adalah pertarungan nyata dalam beberapa saat, dan mereka yang tidak memiliki mata untuk pedang dan senjata terluka. Orang tua harus memperhatikan. Jika Anda mati, Anda akan kehilangan hidup Anda. Kami paling banyak sengaja terluka sampai mati. Jika ada yang masuk, saya akan mendukung keluarganya sampai dia keluar. Satu nyawa bisa ditukar lebih dari 10 tahun penjara. Siapa yang sepadan, siapapun yang menderita, Anda dapat mengukurnya sendiri. Dalam 1 menit, saya tidak akan menghentikan Anda pergi ke pintu, dan jika Anda tetap di sini, dalam 1 menit, Anda akan melihat apakah saya akan memukuli Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.